Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi keselarasan kesehatan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menyampaikan ulasan sejarah dan juga semoga menambah wawasan-wawasan kita. Sebelumnya kita sholawatan dulu seperti biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang seperti yang ada di judul, bahwasanya dulu di zaman kenabian itu ada sejarah yang menceritakan tentang adanya kaum Sodom, atau Sodom ini umat dari Nabi Lut alaihi salam. Kaum Sodom ini yang tepatnya di Babilonia kalau nggak salah ya sahabat, itu sangat bisa dibilang sangat keluar sekali dari ajaran-ajaran Allah, dari ajaran-ajaran Muslim, dimana kaum Sodom ini mereka kerjaannya itu mengumbar hawa nafsu, atau istilahnya bebas melakukan apa saja. Bahkan bab percintaan pun kaum Sodom ini itu ada yang mencintai sesama jenis, ada yang homo dan ada yang lesbian dan lain sebagainya, itu dilakukan di Sodom ini. Nabi Lut alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah di sini itu juga sangat berat sekali, sangat berat sekali, sampai istri dari Nabi Lut alaihissalam pun terkena azabnya. Naudzubillah min dzalik. Kaum Sodom ini sebagai pelajaran buat kita sahabat, bahwasanya di masa lampau, di masa Nabi Lut alaihissalam tepatnya, itu LGBT istilah sekarang gaulnya ya, LGBT itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga perilaku kita, jangan sampai kaum-kaum seperti ini tumbuh lagi di sekitar kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Indonesia pada sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dimana bangsa ini itu harus beragama. Agar apa? Agar tertata, agar tertata akhlaknya, adabnya, adab asornya dan religiusnya. Bahkan tentang kebebasan dalam melakukan apa saja itu tertata dengan ajaran-ajarannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir-akhir ini sahabat itu ada sedikit konflik antara Pemkot Jakarta, di mana Pemkot ini menjaga, istilahnya melarang di sekitar hutan, di
di sekitar hutan itu diadakan pesta. Dan pesta ini sahabat, menurut cerita, menurut medsos, di medsos ini melegalkan LGBT. Jadi bebas sebebas-bebasnya. Makanya Pemkot itu melarang dan membubarkan acara tersebut. Bagi saya itu sudah bagus sekali. Karena apa? Karena mengawal atau mengatur pemuda-pemuda kita agar tidak terjerumus dalam LGBT tersebut. Tapi anehnya sahabat, di saat Pemkot ini melarang adanya pesta yang menjurus ke LGBT ini, ada sebagian yang menyalahkan dilarangnya acara tersebut. Jadi ada oknum dari HAM itu yang mengatakan bahwasannya itu termasuk pelanggaran HAM, hak asasi manusia, untuk membuat pesta LGBT tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jelasnya bagaimana saya juga masih di medsos ya. Akan tetapi sahabat, jika memang benar adanya melarang Pemkot untuk mengawati atau melarang Pemkot untuk mencegah adanya pesta LGBT ini nyuwun sewu, oknum HAM ini maunya gimana? Dia apakah mendukung adanya LGBT tersebut di Indonesia? Kalau memang mendukung adanya LGBT di Indonesia, bubarkan saja ini HAM. Karena beberapa kali juga badan ini kayak tidak respon dengan keputusan-keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah melarang LGBT, adanya pesta LGBT, lah kok dikatakan bahwa ini semua itu melanggar HAM. Ini apa-apaan ini? Apakah badan ini mau melegalkan LGBT ini atau bagaimana ini sebenarnya? Kok sampai malah kesannya mendukung adanya pesta tersebut? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bareng-bareng gimana bersama-sama ngawat-awati atau melihat, ikut andil agar apa? Agar kaum Lut ini, kaum Nabi Lut ini tidak tumbuh lagi di negara kita. Jangan sampai kaum-kaum seperti ini tumbuh subur di Indonesia. Karena apa? Karena akan merusak bangsa ini. Dengan kebebasannya yang beberapa negara sudah melegalkan, terus dari oknum ini kesannya juga ingin ikut berusaha melegalkan. Naudzubillah min dzalik. Pentingnya dalam pendidikan Islam, pentingnya dalam berpendidikan agama, dididikan kepada putra-putri kita itu agar apa? Agar putra-putri kita terjaga dari hal-hal yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat Tuhan panjenengan sedoyo. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bareng-bareng. Ini sebenarnya badan ini cari sensasi atau memang mau mencari keuntungan dari hal-hal tersebut? Ataukah yang mereka belani itu yang bisa memberi amunisi atau untuk hidup mereka sendiri? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kembali, monggo jangan sampai kaum
Nabi Lut ini, kaum seperti Nabi Lut ini tumbuh lagi. Bahaya. Indonesia adalah negara yang beragama, dan jangan sampai melegalkan hal-hal seperti itu. Ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya menanggapi tentang kenapa Badan HAM ini kayak seperti akan menumbuhkan kaum Nabi Lut lagi di Indonesia, akan mendukung, bahkan bilang kalau melarang itu pelanggaran HAM. Nauzubillah min dzalik. Semoga ini tidak terjadi dan semoga ini tidak benar adanya, karena kalau memang seperti itu amat sangat bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjaga keimanan kita, menambah kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga hal-hal yang kiranya membuat buruk bangsa ini bisa pergi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya menanggapi tentang adanya hal yang memanas ini. Semoga bermanfaat bagi panjenengan, dan mari kita jaga putra putri kita untuk masa depan yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan komen di channel kami Gus Blangkon. Banyak kata salah mohon maaf, karena saya juga manusia biasa. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.